Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam acara kegiatan praktek merawat luka. Ya, perkenalkan saya Kurnia Nanda Pratama dari Departemen Community of Nursing Universitas Jenderal Sudirman. Ya, hari ini kita akan bahas bagaimana cara merawat luka ya. Nanti kita akan praktekkan. Nah, untuk kalian-kalian jangan lupa ya subscribe, like, and share. Subscribe itu gratis ya untuk mantri wong. Nah, jangan lupa juga subscribe ya untuk channel saya, satunya adalah Koernia Nantra. Nanti ada tulisannya di bawah ya di deskripsi. Oke, kita akan membahas terkait luka ya. Bahas dulu, nanti baru kita praktek luka. Nah, luka itu apa sih? Tahu nggak kalian? Luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan bagian tubuh disebabkan oleh sebuah trauma atau karena gesekan atau karena benda tajam ya, baik benda tajam, tumpul ataupun suhu atau zat kimia, sehingga terjadi sebuah jaringan kulit yang terbuka. Nah, kalau menurut Thailand itu sendiri adalah luka adalah terganggunya disruption. Nah, apa sih disruption? Nah, itu adalah integritas normal dari kulit dan jaringan yang di bawahnya terjadi secara tiba-tiba atau disengaja. Jadi tertutup atau terbuka, bersih atau terkontaminasi, superficial atau dalam. Itulah luka. Nah, ada yang hatinya terluka? Bang. Nah, semoga nggak ada ya. Nah, kemudian dari luka itu sendiri banyak ya. Jadi ada luka tadi ya, bersih, kotor ya. Nah, luka bersih biasanya yang masih ada warna merah ya, atau warna seperti darah. Kemudian ada luka memang kotor ya, biasanya luka-luka yang sudah warnanya menghitam kulitnya, atau istilahnya adalah jaringannya nekrosis ya. Nah, di situ harus dilakukan teknik perawatan luka yang khusus. Nah, jadi kita tetap berpedoman pada noise wound dressing ya, yang dimana adalah ada cleansing, ada debridement, ada tracing. Nah, itu harus dilakukan ya. Jadi kita juga lihat lukanya, baru tentukan teknik perawatan lukanya. Saat ini perawatan luka sangat banyak sekali, apalagi di era modern saat ini. Jadi perkembangannya sangat bagus sekali untuk saat ini. Namun kalian jangan bingung, tetap ikuti modernisasi dengan teknologi yang semakin maju dalam merawat luka, tapi prinsipnya harus harus tahu dan harus pegang. Prinsipnya adalah harus bisa menjaga sterilitasnya ya. Jadi harus tetap steril, karena bagian luka adalah area yang terbuka ya, bagian tubuh yang terbuka, sehingga beresiko terjadi infeksi dari bakteri ataupun virus ataupun hal lain ya yang bisa masuk melalui bagian yang luka tersebut. Nah, untuk klasifikasi luka itu sendiri ada 3 ya. Yang pertama ada tindakan terhadap luka, ada integritas luka, ada juga mekanisme luka. Nah, tindakan luka itu adalah ada luka yang disengaja ya, atau istilahnya adalah interstitial traumatis, dan juga ada luka yang tidak disengaja. Nah, itu istilahnya antitensional traumatis. Nah, sedangkan integritas luka itu sendiri ada 2, luka tertutup dan luka terbuka. Nah, kemudian ada mekanisme luka juga teman-teman. Jadi ada jenisnya luka memar, ada luka insisi, ada luka abrasi. Nah, itu juga salah satu dari klasifikasi luka. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi luka juga banyak ya, ataupun maksud saya adalah faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Yang pertama ada faktor lokal, general, psikologis, dan gaya hidup. Jadi pada saat ini banyak sekali statement atau stigma masyarakat ketika terjadi luka. Banyak ya, seperti habis sirkumsisi atau sunat ya, itu tidak boleh makan telur, tidak boleh makan ikan, nanti lukanya nyenyeh atau mungkin nggak kering-kering. Itu adalah persepsi yang kurang tepat. Jadi yang baik adalah ketika terjadi luka,
atau ada luka, kita harus banyak mengonsumsi protein sehingga bisa mempercepat penyembuhan ya, atau proses growing jaringannya semakin baik. Nah, apa saja ya itu tadi yang dilarang itu karena faktor budaya ya, nenek moyang mungkin zaman dulu takutnya dengan makan makanan yang dari hewan berair atau mungkin itu telur itu jadi tidak cepat sembuh. Nah, kemudian terkait kompleks, nah itu udah di ekstra ya, komplikasi spesifik adanya luka, misalkan ada perdarahan atau istilahnya hemorrhage, nah kemudian ada infeksi, kemudian ada dehiscence atau tapi ya lukanya itu sulit menyatu gitu ya, ada evacuation, nah itu misalkan ada muncul penonjolan luka di area tubuh, nah itu komplikasinya ya. Jadi kalian bisa baca-baca nanti di lecture-nya ya. Nah, mungkin sudah dikasih ya. Jadi ini adalah saatnya kita untuk praktek. Semoga nanti yang akan kita praktekkan bisa bermanfaat. Nah, luka seperti apa sih gambarannya? Nah, kita seperti ini ya. Pertama ada luka decubitus. Nah, itu karena tekanan ya. Oke. Kemudian ada luka karena gangren. Nah, kemudian ada luka karena diabetes. Nah, kemudian ada lagi luka bakar. Jadi berbagai teknik tuh bisa dilakukan asalkan prinsipnya tadi betul. Nah, kemudian ada lagi nih ya, luka sengatan, luka akibat adanya fraktur terbuka, ya kan? Intinya adalah kalian wajib untuk memperbaiki jaringan yang sudah terbuka tadi. Oke, ya. Kemudian saya punya beberapa tips ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses merawat luka. Sombong amat. Pertama adalah cermat dalam menjaga kesterilan. Itu pertama. Yang kedua, peka terhadap privasi klien Anda. Ya, jadi tadi ya ini tirai-tirai gitu harus ditutup ya untuk menjaga privasi si klien kita dengan ditutup rasanya. Kemudian saat melepas atau memasang balutan, perhatikan tidak merubah posisi drain. Drain itu ya selang yang digunakan setelah misalnya luka post op itu, jangan merubah posisi karena nanti akan mengganggu aliran darah yang atau cairan dari luka itu untuk keluar ya. Itu tetap dipertahankan, atau menarik lukanya bahkan itu tidak ya. Kemudian alat pelindung mata, nah, Google, masker tadi ya, terus harus dipakai. Nah, APD istilahnya dan sebagainya. Itu penting sekali karena kita sebagai tenaga kesehatan juga wajib menjaga diri kita sendiri. Nah, seperti apa tekniknya untuk merawat luka? Nah, kita saksikan cara-caranya ya, video berikut ini. Tapi sebelumnya proses perawatan wajib dari pengkajian ya. Nah, tadi seperti apa nanti kita kasih contoh gambarannya. Kita harus baca rekam medik dulu ya, menetapkan betul nggak itu pasien kita. Kemudian setelah itu, nah istilahnya klarifikasi betul nggak pasien sesuai dengan rekam medis yang kita baca. Nah, kemudian setelah itu kita ke tempat alat, mempersiapkan alat yang dibutuhkan untuk perawatan luka. Nah, jangan lupa cuci tangan. Nah, setelah itu baru kita persiapan untuk melakukan tindakan. Begitu ya. Sampai dengan setelah tindakan, terminasi, evaluasi dan dokumentasi. Oke. Paham ya? Nah, kita lihat bagaimana caranya. Videonya seperti ini. Oke. Kita A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga kita harus baca rekam medik ya. Nah, namanya proses perawatan yang harus dilakukan adalah yang pertama setelah pengkajian. Nah, pengkajiannya boleh langsung setelah mungkin sudah dilakukan pengkajian, kita akan melihat ya rekam medis pasien, apakah betul pasien yang akan kita
rawat lukanya adalah sesuai dengan rencananya ya. Ya, jangan lupa kita cek dulu. Ya, dicek semuanya dari nama, kemudian rencana yang akan dilakukan betul ya. Ya, ini ada luka di daerah tangan, dia harus dilakukan perawatan luka agar tidak terjadi infeksi ya. Jenis lukanya bersih. Ya, oke. Ya, setelah itu kita akan mempersiapkan alat-alatnya untuk melakukan perawatan luka ya. Jadi intinya adalah kalian tahu prinsip untuk merawat luka. Oke. Berikut saya akan memperkenalkan beberapa alat untuk melakukan praktek perawatan luka ya. Jadi kita butuh beberapa alat. Yang pertama ini dia. Kita lihat, kenalin dulu ya alatnya. Ya. Di sini ada beberapa alat yang kita butuhkan ya. Yang pertama ada perlak. Ini penting sekali perlak ya, agar saat melakukan perawatan luka kotoran-kotoran ataupun cairan itu tidak kemana-mana, bahkan tidak ke kasur atau linen ya, ngotorin itu. Kemudian ada ini namanya apa? Tahu ya? Bengkok. Nah, kemudian ada lagi di sini, ini, ya, ini namanya sarung tangan steril ya, handscoon steril. Nah, dan kita juga membutuhkan set alat ya. Nah, ini prinsipnya bersih. Ini ada handscoon bersih, prinsipnya bersih ini ya handscoonnya. Kemudian pinset, gunting. Nah, ini gunting ya, gunting apa aja lah ya untuk memotong perban atau penutup ya, bukan kasa, perban atau epavik ya. Nah, kemudian kita butuh ini tadi yang namanya epavik untuk menutup balutan ya. Ini disiapkan aja, barangkali butuh ini untuk luka-luka di jaringan vena. Nah, seperti luka-luka di daerah kaki, ekstremitas bawah, tangan ya, ini butuh. Nah, ya, jadi scrap ya, ini butuh kita ini nanti untuk balut ya, setelah diperban kemudian dibalut ini. Tapi khusus area-area yang misalkan kaki, tangan ya, yang membutuhkan adanya penekanan. Nah, kemudian ini juga penting mistar atau penggaris ya, untuk mengukur lebar dan panjangnya luka. Kemudian boleh siapin betadine, jika memang nggak ada ya nggak apa-apa. Nah, ini untuk antiseptik aja. Jadi setiap institusi, setiap tempat itu beda-beda ya. Hidrogel ini penting juga, ini untuk membantu melunakkan ya jaringan yang keras ya, jaringan-jaringan yang keras di area luka. Tapi jika memang tidak ada, nggak apa-apa lagi ya, pakai cairan NaCl juga cukup, atau aquabides ya yang steril. Nah, ini khusus untuk luka-luka tertentu ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi gel ini memang untuk luka-luka seperti gangren ya, atau yang ada membutuhkan defriludemen karena lukanya kotor. Nah, kemudian salep antibiotik juga kalau dibutuhkan ya disiapkan aja. Kemudian ada lagi squid ya, 50 cc seperti ini gambarannya. Nah, besar ya. Nah, ini sebagai untuk irigator menyemprot area luka ya setelah dibersihkan.
apalagi luka bakar. Jadi kalau luka bakar kita membutuhkan cairan desinfektan seperti sabun ya untuk membersihkan area pinggirnya agar tidak terjadi infeksi. Kemudian kita lihat di sini ya, ini steril ya prinsipnya. Ada kasa steril. Ya, ini ya kasa steril. Kalian wajib ya mempertahankan sterilitas dalam merawat luka. Kemudian ada lagi ini boleh cairan antiseptik, antibakteri ya untuk kita setiap habis tindakan. Misalkan tadi kan ada dua prinsip ya, prinsip bersih dan prinsip steril. Jadi setelah prinsip bersih kita pakai ini ya, yang sekarang lagi booming ya di area di pandemi COVID-19, ini selalu dipakai dan mungkin sempat habis ya. Nah, tapi ini penting untuk melakukan perawatan luka juga. Nah, sabun juga kita butuhkan ya. Nah, sabun antiseptik ya, yang jelas antibakteri, dan cairan NaCl. Nah, ini untuk membilas bagian luka, nanti membersihkan pakai cairan ini. Kemudian kita membutuhkan ini korentang ya, ini untuk membantu kita mengambil benda-benda atau alat-alat yang sifatnya steril. Jadi di dalam sini ya sudah ada cairan desinfektan, biasanya alkohol ya 70%. Nah, kemudian jangan lupa kita selalu pakai APD ya. Nah, ya selalu pakai seperti kegiatan sebelumnya agar kita terhindar dari kotoran-kotoran yang mungkin nyemprot kita, lukanya darah atau nanah ya, sehingga bisa aman. Kemudian ada set steril. Nah, jadi ini sudah biasanya kalau di rumah sakit dia sudah berbentuk seperti ini ya, terbungkus. Jadi ketika dibungkus ini dalamnya nggak boleh dipegang sembarangan. Kita harus menggunakan handscoon steril dulu. Nah, di dalamnya biasanya terdapat beberapa alat seperti kom ada 2, kemudian ada pinset chirurgis, ada pinset anatomis, ada gunting anatomis ya untuk defriedement atau memotong luka-luka yang sudah jelek begitu. Oke, sudah paham alat-alatnya ya. Oke, setelah paham alat-alatnya kita siapkan. Jangan lupa ya, tadi sebelumnya kita sudah membaca rekam medis. Oke, kita lanjut untuk bagaimana caranya melakukan perawatan luka. Ikuti ya. Kita akan melakukan intervensi. Sebelum melakukan intervensi penting sekali untuk menjaga privasi pasien ya. Jadi biar pasien merasa nyaman. Dan kita pun sudah memakai APD ya seperti ini. Pakai masker, pakai apron ya. Itu penting sekali ya. Karena banyak sekali dampak apabila kita tidak menggunakan APD yang baik. Oke, kita lanjut untuk sesi prakteknya. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana cara mempersiapkan alat-alatnya? Ya, kita lihat ya, seperti ini tekniknya. Nah, ini perlaknya kita pasang dulu ke pasiennya di bagian yang luka akan kita rawat. Nah, untuk membuka ini set steril ini, kita harus juga memperhatikan ya. Nah, kita tata dulu yang baik biar enak ya. Seperti ini, biar luas. Nah, ini juga harus kita siapkan dulu di dekat area luka yang akan kita rawat. Nah, kemudian ini nanti handscoon, bungkusnya ini bisa dipakai untuk menaruh ya alat-alat yang kita gunakan steril tadi. Nah, jangan lupa tangan kita dominan yang mana, kanan atau kiri ya. Oke, kita lihat dulu tekniknya untuk membuka ya alat-alat yang steril ini ya. Kalau seperti ini kita boleh seperti ini ya, tapi yang jelas kita harus sudah cuci tangan ya, sudah pakai handscoon boleh, atau belum kita sudah pakai antiseptik ini ya. Nah,
seperti biasa ya. Ya. Oke. Ya. Kita buka seperti ini. Nah, pegang bagian. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Ya, paham ya? Jadi untuk meminimalisir terjadinya kontak bagian yang steril. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi sekarang. Kita mulai aja ya bagaimana untuk merawat luka pasien. Nah, ini ada luka di daerah tangan, kita akan rawat lukanya. Sebelumnya pasang dulu ya. Nah, kita pasang dulu perlaknya di sini. Seperti ini ya. Nah, setelah pasang perlak, kita dekatkan bengkok. Nah, dekatkan bengkok di sini. Nah, setelah itu kita dekatkan lagi setnya ya. Boleh, kalau ini luas daerahnya nggak apa-apa, yang penting mudah untuk dijangkau ya. Seperti ini. Kemudian kita pakai handspoon dulu ya. Nah, handspoon yang pertama adalah prinsipnya bersih. Jadi kita pakai, ini prinsipnya bersih ya. Nah, kalian kalau memakai handphone itu usahakan sesuai dengan ukurannya ya, ukuran tangan, karena biasanya kalau tidak sesuai itu akan terjadi kerusakan pada handphonenya, robek ya. Nah, pas banget di tangan saya ukurannya besar ya, jadi harusnya handphonenya gede. Semoga ini handphonenya sesuai ya, sesuai dengan ukuran tangan saya. Saya pakai dulu ini ya. Oke, kalian nanti boleh ya mencoba di rumah. Misalkan kalian punya nursing kit, pakai aja dulu nursing kit yang ada ya. Jadi memang untuk saat ini kita nggak bisa langsung praktek ya, tapi kalian bisa gunakan ini untuk belajar ya. Setidaknya keterampilannya juga harus terus diasah. Oke. Ini prinsipnya bersih ya. Ini prinsipnya bersih. Nah, kita akan membuka dulu balutannya ya. Dibuka dulu. Nah, namun sebelum dibuka kita jangan lupa ya nyiapin apa saja yang dibutuhkan untuk membuka balutan agar tidak agar membuat si pasien kita merasa nyaman. Nah, kita bisa gunakan kasa ya. Kasa kita basahi dulu. Nah, kita basahi kasanya pinggiran gini dengan aqua bidet. Nah, seperti ini pinggirannya ya, tapi jangan terlalu basah, sehingga memudahkan kita untuk mencopot balutannya. Nah, kita mulai copot balutannya seperti ini.
Nah, copot seperti ini pelan-pelan ya, jangan terlalu tergesa-gesa, pelan aja. Nah, ada gambaran ya, kalian lihat video ini. Nah, ini copot dulu semuanya seperti ini. Nah, perlahan tapi pasti ya, seperti mengejar cinta kalian. Nah, habis itu kita ambil seperti ini. Nah, kita putar seperti ini boleh. Nah, ya kayak gini. Nah, oke, kita taruh di bengkok ya, paham sampai sini ya. Oke, setelah itu kita bersihkan dulu daerah ini dengan cairan NaCl ya. Namun kalau kalian sudah menggunakan handphone steril, tinggal pegang ya, nggak usah pakai korentang seperti ini. Tapi kalau belum, wajib menggunakan korentang seperti ini. Boleh taruh sini atau taruh di meja instrumen. Dulu dengan cairan NaCl ya. Jadi banyak metode ya, banyak metode bisa kalian gunakan untuk membersihkan luka. Nah, setelah itu kita bersihkan dulu lukanya ya. Nah, namun sebelum kita bersihkan, kita boleh observasi dulu ya lukanya. Nah, misalkan dari pinggirannya merahan ada nggak, nyerinya berapa skalanya dari 0 sampai 10, kemudian kedalaman lukanya ya. Kita bisa menggunakan mistar ini sebagai alat untuk membantu kita mengukur. Nah, seperti ini, nggak usah ditempelin gini ya, tapi cukup seperti ini, dekatkan. Nah, ini 9, lebarnya 1,5 cm. Nah, untuk kedalamannya kalian boleh menggunakan alat ya yang steril. Lihat dulu ya kedalamannya. Nah, kita cek, ternyata 1 cm kedalamannya. Nah, setelah diukur, diobservasi lukanya semuanya ya. Nah, kita ingat ya, nanti kita catat di dalam catatan keperawatan kita. Kemudian kita angkat sedikit dan kita bersihkan lukanya. Semprot ya, jangan lupa. Nah, bedanya adalah kalau luka hanya luka biasa atau bersih seperti ini aja cukup, atau diguyur NaCl cukup, atau misalkan ada ini adalah luka bakar, caranya kita ambil kasa ya, ambil kasa. Nah, kita kasih sabun seperti ini,
kita oleskan di area pinggirannya, jangan di lukanya, pinggirannya gitu. Ya. Tapi nanti setelah kalian menggunakan handscoon steril, jadi kalau handscoon steril nanti tangan kanan adalah dominan atau kirinya, pertahankan itu menjadi area yang steril. Jadi yang boleh megang adalah salah satu saja, jangan dua-duanya ya. Nah ini karena prinsipnya bersih, jadi seperti ini dulu ya. Oke, setelah kita bersihkan ya, bukanya dengan NaCl, siram tuh. Nah, kemudian kita bisa lepas handscoon ini untuk diganti dengan handscoon yang steril. Kita lepas handscoonnya seperti ini ya. Ya, ini taruh di ini boleh di foam ataupun di tempat yang aman ya, lalu dibuang. Kemudian kita akan membuka handphone steril, jadi prinsipnya seperti ini, jangan sampai kesentuh ya. Nah kita cari, ini biasanya ada tanda ini ya, ini ya. Nah seperti ini gambarannya. Nah, kita nggak usah takut, pegang aja seperti ini. Nah, kita lihat daerah sini nih bersih, boleh kita buka. Nah kalau sudah, kita pakai korentang boleh seperti ini. Nah seperti ini cara kayak jangan sampai kesentuh. Kita ambil satu, nah seperti ini, pegang aja, awas jangan sampai on ya. Ini adalah prinsipnya steril ya, jadi nggak boleh sampai on. Kita masuk dari sini. Dari dalam. Nah seperti ini, kita ambil yang satunya seperti ini ya. Sesuaikan dulu biar nggak susah. Nah kita jepit di dalam sini, tarik ke belakang. Nah, ini ya. Nah, kalau seperti ini kalian udah bebas ya, mau megang gini boleh, nggak usah pakai korentang ya. Nah, ambil dulu kasanya steril ya, sesuai kebutuhan ini ya. Nah kemudian kita siap-siap nih, seperti ini ya, ambil satu. Nah kita akan on kan yang ini ya, jadi yang steril adalah yang ini, ingat.
kita ambil dari kebutuhan aja. Oke. Nah, ingat ya, ini tidak on. Nah, kita peras dulu ya. Nah, perasnya gini caranya. Nah, nanti ini digunakan untuk membantu membersihkan ya. Nah ini, nah cara membersihkannya adalah dari bagian area luar ya. Sorry, kalau dari luka ini ada dari dalam keluar. Satu olesan aja seperti ini sampai habis. Nah, udah buang, ambil lagi. Peras ya. Nah, seperti ini boleh ya, tapi susah. Gini aja, yang mudah adalah satu pinset aja seperti ini. Nah, dalamnya oke, taruh sini. Nah, ketika kita ini kan steril ya, ketika kita ingin mengambil alat lagi jangan bingung, ini taruh sini aja boleh ya, karena ini juga area steril. Seperti ini kita ambil. Nah, kalau ini udah on ya, on, ini boleh ditaruh di sini juga. Nah, tidak ya, nah sini jangan kesentuh ya. Nah, kita akan melakukan defriedment. Nah, seperti ini tetap steril. Nah, defriedment ini bagian yang kelihatannya sudah nekro atau mati ya jaringannya. Nah, sebelum defriedment kalian boleh siapkan di dekat lukanya kasa seperti ini. Kita ambil, Pak. Nah, tetap komunikasi sama pasien ya, Pak, kalau sakit bilang. Nah, kita taruh gitu ya, taruh. Nah, kalau sudah kita ambil ya, boleh disimpan atau ditaruh di sini. Oke, paham ya sampai sini? Nah, setelah itu kita akan memberikan obat ya. Obat itu tergantung dengan apa namanya, terapinya ya. Seperti ini, kasih obat misalkan. Ini masih steril ya, ini udah on. Kasih obat sesuai kebutuhan, oles ya. Atau misalkan dia ada daerah yang kering, daerah sininya ya, kita boleh ditambahin gel untuk melakukan apa namanya, perlunakan ya, biar nggak terlalu keras area-area yang luka yang mengeras itu. Oke, setelah itu kita keringkan. Nah, ya, kita ambil kasa. Ini sekasa kering ya, tadi udah kita bersihkan dulu. Nah, satu arah, kemudian kita tutup. Tadi karena udah dikasih obat gel, jadi ini pakainya kasa kering aja.
kecuali kalau misalkan enggak, untuk mengkompres ya, kita menggunakan pasta yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering, karena ini sudah dikasih obat. Jadi kita tutup seperti ini. Nah, kita tutup seperti ini. Nah, setelah itu kita taruh dulu ya sampah-sampahnya di sini, di bawah ya. Nah, kita rapikan. Jadi yang masih steril adalah ini ya. Kita taruh sini boleh. Nah, ini juga masih steril, boleh seperti ini. Ya. Kita tutup. Oke, setelah itu kita bisa mulai mengukur dengan Evapack yang dibutuhkan ya. Kita copot dulu. Ini nggak usah copot ya, nggak apa-apa ya, udah on semua. Kita ukur. Nah, tadi ketika kalian akan mengganti handspoon bersih menjadi handspoon yang steril ini, kalian harus wajib menggunakan antiseptik dulu atau cuci tangan dulu ya. Ini lebih praktis ya, baru menggunakan handspoon yang steril. Nah, kita ukur. Oke. Ambil gunting sesuai kebutuhan ya, sesuai dengan ukuran lukanya. Kita copot dulu handspoonnya. Reinforcement atau reward itu berupa sebuah penghargaan ya. Seperti ini contohnya. Terima kasih Bapak sudah bekerja sama dengan baik dengan saya, sehingga dalam proses perawatan luka Bapak cukup lancar dari awal sampai selesai. Bapak tidak menunjukkan respon yang tidak kooperatif, dan juga tidak merasakan nyeri yang hebat ya Pak ya. Jadi alhamdulillah lukanya sudah membaik dan balutannya sekarang sudah baru lagi. Nanti akan dikaji lagi ya, atau diganti balutan lagi sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Begitu Pak. Mungkin sebelum kita akhiri, apa ya, ada hal-hal yang perlu ditanyakan dari Bapak, atau mungkin ada keluhan lain selain keluhan di awal tadi? Nah, itu ya. Jadi terminasi dengan kalimat komunikasi yang baik. Nah, setelah itu lakukan tahap dokumentasi. Nah, dokumentasi ini banyak ya, dokumentasi. Setelah sebelum, selama, dan setelahnya itu wajib dicatat di catatan perkembangan perawatan. Nah, apa saja? Tadi kita sudah mengkaji saat awal kita buka dulu lukanya ya, dari luas, lebar, panjang, kedalaman ya. Mungkin baunya tidak menyengat misalkan, atau mungkin daerah pinggiran lukanya tadi ada kemerahan tidak. Nah, kemudian ada nyeri tidak ya, misal dipegang pinggirnya atau digerakkan, nyerinya berapa skalanya. Nah, terus kemudian respon nonverbal kita lihat, perhatikan saat kita tadi melakukan pengkajian ya. Mungkin itu untuk praktek skill lab ya, perawatan luka pada perawatan dasar.
Semoga bermanfaat untuk kalian yang melihat dan menonton. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share, karena subscribe itu gratis. Nah, tetap dukung channel ini agar bisa membuat video-video yang bermanfaat untuk pembelajaran, khususnya bagi perawat atau tenaga kesehatan ataupun masyarakat khalayak umum ataupun orang yang membutuhkan ya. Oke, sampai berjumpa lagi dengan saya, Mantri Wong. Dah.